Pasar kripto di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, menjadi tantangan besar bagi pelaku industri kripto untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan calon investor agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan komoditas ini untuk berinvestasi. Bagaimana tantangan pasar kripto dan prospeknya? Berikut wawancara jurnalis Kontan Akmal Alhamdi bersama Interim Country Manager Luno Indonesia, Aditya Wirawan. Sahabat Kontan, kembali lagi di konten Company Update. Kita kali ini kedatangan tamu dari salah satu exchange kripto, Luno Indonesia. Sudah bersama saya, Mas Aditya Wirawan. Ya, selamat datang Mas. Terima kasih, Mas Akmal. Oke. Kali ini kita mau ngobrol mengenai investasi kripto Indonesia dan juga bagaimana pergerakan aset-aset kripto. Mas, ini langsung aja nih Mas ya. Ini kalau kita lihat kan dari awal tahun ada begitu banyak sentimen, diantaranya ada ETF Bitcoin persetujuannya, kemudian ada di April ada halving, dan kemudian juga ada ETF, dan mungkin masih banyak lagi yang bisa Mas sebutkan. Nah, kalau Mas Aditya melihat pergerakan aset kripto, terutama juga Bitcoin gitu, dari awal tahun ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Akmal. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Iya. Mungkin memang seperti yang tadi Mas Akmal bilang ya, ada pergerakan market yang lumayan signifikan di awal tahun ini. Beberapa hal ya, antisipasi yang sangat positif akan halving. Belum lagi juga Bitcoin ETF juga dapat approval dari SEC. Nah, mungkin saya ngeliatnya sih saya bisa dibilang positive thinking lah ya akan pergerakan market yang tahun 2024 dan seterusnya gitu. Pertama, highlightnya sih yang saya melihat Bitcoin ETF ini merupakan hal yang sangat spesial buat investor kripto, karena dulu investor kripto itu kan biasanya hanya untuk retail saja ya. Cuma dengan adanya Bitcoin ETF ini ibaratnya membuat official gitu kalau institusional pun sudah mulai melirik kripto dan menjadikan salah satu instrumen investasi pilihan lah. Di samping itu juga yang menarik memang kedua adalah halving, antisipasi menuju halvingnya. Pergerakannya memang agak berbeda dibandingkan pattern halving cycle sebelumnya gitu. Tapi kita bisa melihat ada yang mirip, ada yang tidak, namun secara umum positif banget. Pergerakan sangat positif. Tapi harganya juga udah terrefleksi juga Mas ya, dari Bitcoin misalnya naik turun juga, mungkin kenapa ada penurunan sampai awalnya kan sempat ditembus ATH ya. Ya. Dan tahun ini juga turun lagi ke mungkin stuck di 60-an ya, 60 ribuan ya. Ya, sekarang as per today kalau nggak salah 64.000, 65.000 ya. Benar. Memang yang kita melihat sih beberapa hal yang mempengaruhi harga Bitcoin-nya. Yang paling belakangan ini mungkin menyebabkan harganya agak turun, disinyalir karena adanya Bitcoin yang mungkin kalau dulu pernah dengar Mt. Gox, salah satu exchange tertua ya kripto itu, mereka ibaratnya baru saja menyelesaikan masalahnya lah ya, menyelesaikan hal-hal yang dulu itu menyebabkan adanya perpindahan Bitcoin yang lumayan signifikan, menyebabkan pergerakan marketnya juga ya cenderung turun. Gitu. Fluktuatif lah ya. Fluktuatif, benar. Tapi kalau ngomongin di Indonesia sendiri, kita kan lihat di tahun ini, per Juni ini, kalau nggak salah saya lihat tadi data, sekitar udah sekitar 300 triliun lagi Mas ya. Oh ya. Kalau nggak salah ya. Terus kalau kita lihat di tahun 2021 kan itu ada sekitar 800 triliun. Kemudian juga 2022, 2023 turun lagi, dan sekarang naik. Kalau Mas sendiri melihat dalam beberapa tahun ini, kenapa sih nilai transaksi kripto di Indonesia khususnya gitu naik turun dan sekarang mulai bangkit lagi gitu? Ya. Secara umum memang yang mempengaruhi adanya pergerakan market, nilai transaksi yang berubah ya dari tahun ke tahun di Indonesia. Secara memang pergerakan harga itu yang tidak dipungkiri merupakan faktor yang cukup penting bagi investor-investor kripto di Indonesia. Gitu. Belum lagi kan waktu itu 2021 ya, bull run yang sebelumnya, sekarang kita antisipasi bull run yang selanjutnya gitu, antisipasi halving yang selanjutnya. Itulah yang menyebabkan antusiasmenya lebih tinggi, definitely dibandingkan mungkin 2 tahun terakhir ini, tahun 2023. Gitu. Namun mungkin satu faktor yang bisa dibilang lumayan mempengaruhi memang
adanya penambahan pajak kripto yang diterapkan beberapa tahun lalu, itu merupakan salah satu faktor yang bisa dibilang mempengaruhi juga nilai transaksi di Indonesia gitu. Jadi memang kami berharap adanya revisi lah ya dari pajak kripto tersebut, sehingga antusiasme masyarakat investor lokal gitu lebih positif lagi gitu kepada kami crypto exchange legal di Indonesia. Ya. Ya. Tapi kalau melihat sekarang trade-nya udah kembali ke 2021 nggak Mas? Udah akhir tahun kira-kira berapa lah gitu? Wah, mungkin kalau misalkan secara umum memang kami melihatnya positif mengenai berapanya ya. Tentu saya juga bukan orang yang tepat untuk mengatakan hal itu. Tapi yang bisa disinyalir ya 2024 memberikan senyum kembali lah kepada kami pelaku-pelaku industri di kripto. Oke. Ya, tadi dari sisi nilai transaksi dan juga tapi untuk investor kripto terus bertambah Mas ya. Ya. Dan sekarang mungkin masih sekitar 20 juta ya, 20 juta investor kalau nggak salah. Kalau Mas melihat juga potensi adopsi kripto di Indonesia ini seperti apa sampai ke depannya gitu seperti apa? Potensinya tentu masih besar. Kita kan baru 20 juta ya, sedangkan penduduk di Indonesia itu masih ada ratusan juta gitu. Okay. Yang saya ingin tekankan justru meskipun jumlahnya sudah cukup banyak, namun edukasi yang diperlukan itu juga sama besar yang harus diperlukan. Gitu. Dalam artian masih ada ratusan juta masyarakat Indonesia itu yang belum mendapatkan edukasi justru dari kami pelaku-pelaku industri. Itu kami merasa sangat penting sekali. Belum terlambat untuk terus belajar mengenai investasi, mengenai kripto, dan harapannya sih saya dari Luno itu kita terus punya visi untuk memberikan edukasi yang lebih lagi kepada masyarakat, kepada calon-calon investor untuk investasi kripto yang lebih bertanggung jawab lah ya, yang melihatnya itu sebagai sesuatu investasi jangka panjang. Baik. Kalau ngomongin Luno Indonesia sendiri nih Pak, kalau boleh diungkapkan ini kira-kira investor yang ataupun investor yang berinvestasi lewat Luno atau mungkin orang yang udah mengunduh aplikasi Luno lah itu kira-kira berapa gitu, dan mungkin nilai transaksi kali beberapa bulan atau secara bulanan atau tumbuh berapa gitu. Yang bisa saya bilang sih jumlah investor di Luno makin terus bertambah. Saat ini jumlah investor kami kurang lebih di angka sekitar 1 jutaan di Indonesia. Bisa dibilang cenderung justru beragam sebenarnya, untuk usianya beragam. Namun kami bisa melihat antusiasme yang lebih besar itu kalau di Luno ya di angka di umur sekitar 20 sampai 30 tahun. Itu yang kita bisa melihat jumlah investor kami terus bertambah di tahun 2024 ini, dan kami justru memberikan kami jadi semakin dituntut untuk memberikan edukasi kepada pelanggan-pelanggan kami. Gitu. Kira-kira yang mau dilakukan Luno ke depan apa nih Mas? Kedepannya Luno kami selalu berpikir jangka panjang. Yang pasti misi kami masih sama, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu pelanggan kami atau masyarakat Indonesia pada umumnya, kalau investasi kripto adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dalam artian kripto itu adalah suatu aset yang tidak dipungkiri merupakan hal yang risikonya lumayan besar jika dibandingkan instrumen lainnya. Dan edukasi tersebutlah yang kami terus ulang berkali-kali. Kami berikan ini investasi kripto itu berisiko, ada risikonya, namun ini adalah investasi jangka panjang yang memiliki potensial yang besar, baik dari sisi finansial maupun dari sisi teknologi. Dan kami sih tidak melihat tidak ada perubahan besar dalam misi kami tersebut, jadi terus memberikan edukasi lah mulai sekarang dan tahun-tahun berikutnya. Mungkin di samping edukasi ada pengen menyediakan pilihan investasi kali Mas. Ada rencana meluncurkan token mungkin dari Luno. Baik, kalau token sih kami banyak menerima feedback lah ya dari pelanggan-pelanggan kami. Pada umumnya kami itu adalah salah satu aset kripto yang dibilang sangat konservatif. Karena pilihan aset kripto yang kami perdagangkan di platform kami itu
kurang dari 100. Hmm. Namun sering berjalannya waktu, kami menerima feedback terus dari pelanggan, Luno tambah dong koin. Tentunya kami menerima feedback tersebut. Yeah. Kami juga terus menambahkan koin, tapi koin-koin yang sudah melewati seleksi yang sangat ketat, yang kami pastikan punya track record yang bagus, yang merupakan investasi jangka panjang. Jadi kurang lebih mungkin dari sisi visi produk kami ya seperti itu. Yang paling penting adalah permintaan masyarakat, permintaan pelanggan kami kabulkan, tapi kami berikan yang terbaik lah ya. Koin yang kami tawarkan tuh seleksinya sangat-sangat ketat sekali. Artinya Luno mendengarkan itu Mas ya, permintaan-permintaan dari pengguna Luno khususnya gitu. Ya, benar. Tinggal nunggu waktu aja barangkali Untuk meluncurkan koin-koin baru. Ya, ditunggu saja di aplikasi Luno. Ya, barangkali udah cukup banyak Mas saya mendapatkan insight dari Mas Aditya. Ya, terima kasih sahabat Kontan. Sampai berjumpa lagi.